Kampus Adakadabra. Surat pribadi untuk teman baru kami. Salam kenal, namaku Maba. Aku pernah merasakan hal yang sama sepertimu beberapa tahun yang lalu ketika masih menggunakan seragam hitam putih. Duduk manis di kursi merah gedung penerimaan sambil mendengar siapapun yang memberi kabar baik tentang kampus ini. Rasa haru dan bangga berbaur menjadi satu. Syukurlah diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Apalagi diterima di kampus yang katanya adalah kampus terbesar di Indonesia bagian timur. Kampus yang diberi nama pahlawan berjuluk Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin. Meskipun kemudian kampus ini tak menggunakan gelar Sultan pada namanya, entah kenapa, aku belum tahu jawabannya. Sebab sejak awal belum pernah dijelaskan oleh siapapun yang merasa mengerti tentang kampus ini. Kampus adalah satu di antara banyaknya ruang belajar yang ada pada masyarakat, yang kemudian dikategorikan sebagai jenjang pendidikan tinggi. Kita sebagai bagian dari masyarakat yang kini memperoleh kesempatan untuk belajar di tempat ini, harus sadar akan kewajiban kita sebagai pembelajar. Membantu pengembangan ilmu pengetahuan agar bermanfaat bagi sesama, seperti yang pernah dikatakan oleh Novi James, bahwa belajar adalah proses mengilmukan diri dan mendirikan ilmu. Namun apakah itu akan terwujud jika orang-orang di kampus hanya berbicara tentang hak namun lalai pada kewajiban? Hari ini kampus sepi, tak seperti biasanya. Di saat jadwal kuliah padat dengan tugas-tugas dari dosen, ketika beberapa mahasiswa bekerja seperti mesin pencetak di percetakan koran, mengerjakan lembar demi lembar tugas dengan tekun, menjawab pertanyaan lisan dan tulisan dengan hasil pemikiran sendiri atau contekan, kadang pula serupa penonton TV yang tidak berhak bahkan tak punya kendali untuk mengubah pembahasan di layar kaca, kecuali jika memindahkan channel sesuai keinginan. Tetapi hal itu tidak mungkin terjadi di ruang kuliah. Apabila yang dimaksudkan adalah pembahasan materi kuliah tanpa memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk sekedar mempertanyakan, memperjelas bahkan protes jika penyampaian materi dosen kurang berkesesuaian, mungkin karena kita tak mempunyai remote control atau kuasa. Berjalan mengitari seperempat wilayah kampus menjadi pilihan sore tadi. Berhenti di pojok pelataran gedung yang boleh diibaratkan sebagai terminal kampus, tempat penerimaan dan pelepasan mahasiswa. Di lantai dasar, terlihat beberapa orang mahasiswa sedang latihan bela diri. Di tempat lain, tampak beberapa orang mahasiswa sedang asyik memperbincangkan sesuatu, entah apa. Lalu tiba-tiba di hadapanku muncul 6 orang gadis berjubah aneka warna sedang bergerak ria. Saat sedang sadar diperhatikan, mereka tersenyum. Sungguh manis senyumnya. Tapi alangkah manis senyum itu, andai kata lipstik merah terang pada bibirnya diganti dengan perawatan alami menggunakan madu atau banyak mengkonsumsi air putih. Uang untuk membeli lipstik itu boleh dialihkan untuk keperluan lain, seperti kebutuhan spiritual, intelektual, atau emosional. Semacam membeli buku-buku bacaan atau bisa juga untuk sumbangan bagi yang kurang mampu. Bila saja aku sampaikan demikian kepada mereka, mungkin saja mereka mengatakan, terserah saya. Uang juga uang saya, gaya ya gaya saya. Sekali seuson tidaklah mengapa jika itu diniatkan untuk tidak cepat merasa puas akan sesuatu yang menjadi fenomena yang dianggap jahat. Masih soal sepi. Mungkin wajar saja karena bulan ini sudah masuk waktu libur semester. Sebentar lagi juga Ramadan, tapi masih saja ada mahasiswa yang memilih untuk tetap berada di kampus. Sungguh dipertanyakan bagi orang-orang yang belum tahu aktivitas kampus pada waktu libur. Ada yang beralasan mengurus proposal, skripsi dan ujian akhir, mengurus KKN. Ada pula yang menunggu adik-adik mahasiswa baru datang dengan pakaian hitam putihnya, wajah lugu dengan senyum yang penuh kehati-hatian, hampir sama seperti senyum para penunggunya saat masih berstatus sebagai mahasiswa baru. Menyoal aktivitas kampus pada waktu libur. Ada banyak kejutan yang biasa dimunculkan seperti keajaiban yang dilakukan oleh magician. Tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Berupa kebijakan baru yang tiba-tiba ada ataukah hal-hal lain yang tiba-tiba berubah. Dapat saja berubahan pada lapangan, kantin, atau tembok gedung yang tiba-tiba bertuliskan merek-merek dagang yang katanya adalah sponsor pendidikan tinggi kita saat ini. Hanya berlaku untuk kampus-kampus yang sudah berstatus MBH dan sedang bercita-cita menjadi world class university. Selalu tentang tiba-tiba. Sebelumnya telah disebutkan 7 kali kata tiba-tiba, 9 kali setelah 2 tambahan kata dalam kutipan Solo pada kalimat sebelumnya. Semoga tidak lagi menjadi 10 hanya karena kampus tiba-tiba menjadi miniatur pasar, atau menjadi 11 karena tiba-tiba koridor kampus berubah menjadi catwalk, menjadi 12 karena tiba-tiba yang mengisi kampus adalah replika Barbie dan tokoh-tokoh heroik dalam cerita kepelan barat. Tiba-tiba Mace dan Pace kantin berubah menjadi pelayan cantik dan tampan yang tunduk pada bosnya dan tidak menerima bon. Tiba-tiba kurikulum berubah menjadi lebih praktis agar mudah menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja industri. Tiba-tiba tak mampu lanjut kuliah karena biaya semakin mahal, sedangkan fasilitas yang didapatkan minim.
Tiba-tiba tak ada lagi office boy dan office girl karena sudah canggih, lebih baik menggunakan robot dari negara investor, mudah, meriah, murah, dan yang terpenting adalah melanggengkan bisnis berkelanjutan. Ya, menguntungkan bagi siapa? Hasilnya apa? Untuk siapa? Kucukupkan menjadi 17 karena tiba-tiba saja cerita ini segera berakhir untuk mengurangi pembahasan buruk tentang kampus yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi fitnah sekaligus anugerah jika terjadi. Fitnah karena tidak dilaksanakan, anugerah karena birokrat kampus terinspirasi dari cerita ini untuk menggagalkan perencanaan yang sesuai dengan kecurigaan tersebut. Singkat, padat, dan kurang jelas. Begitulah cerita ini. Sebab apabila singkat, padat, dan jelas itu puisi. Singkat, padat, dan tidak jelas itulah lulusan perguruan tinggi saat ini. Sebagian, mungkin. Teman, apakah kamu mau menjadi seperti pada bagian akhir cerita tadi? Singkat, padat, dan tidak jelas? Tentu tidak. Maka dari itu, ayo kita berbenah dari diri sendiri menuju perubahan kampus yang lebih baik. Ayo bergerak.